Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mayang Indaria Herina, Prodi Akuntansi kelas B dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membahas mengenai materi yang sudah dipelajari pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ini juga sebagai salah satu untuk memenuhi tugas evaluasi setengah semester. Yang akan dibahas yaitu mengenai Ma'rifatul Insan. Pada bagian ke-1 ada Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Di sini ada asal penciptaan manusia. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah. Bisa kita lihat pada Quran Surah As-Sajdah ayat ke-7. Dan yang kedua, manusia diciptakan dari ruh. Bisa juga dilihat pada Quran Surah As-Sajdah ayat ke-9. Selanjutnya ada unsur manusia. Unsur manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada qalbu atau hati. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599 yang berbunyi, ingatlah bahwa di dalam hati itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Yang kedua, yaitu ada akal. Imam Al-Ghazali memasukkan akal sebagai bagian dari hati, sehingga beliau memasukkan tafakur atau kerja akal dalam bab zikir yang merupakan kerja hati. Allah juga berfirman bahwa pemahaman merupakan pekerjaan hati. Unsur manusia yang ketiga yaitu ada jasad. Nah, jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Jasad itu yaitu tubuh kita. Nah, yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad atau tanpa tubuh ini, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Selanjutnya ada amanah manusia. Manusia memiliki beberapa amanah yang harus dijalankan di muka bumi ini. Yang pertama ada amanah al-ibadah, yaitu manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua yaitu amanah al-khalafah, atau kepemimpinan di muka bumi. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi, maknanya adalah Allah menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah-perintah Allah Ta'ala di sana, di mana sebagiannya akan digantikan oleh yang lain. Selanjutnya yaitu mengenai balasan. Jadi, berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Ta'ala telah menyiapkan al-jazau atau balasan. Mereka yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Pada bagian kedua ini, hakikat manusia dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu hakikat manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hakikat manusia yaitu dimuliakan. Maksudnya dimuliakan di sini adalah Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Seperti manusia diciptakan dari ruh, manusia diberi akal, dan manusia diberi hati nurani. Yang ketiga,
manusia hakikatnya yaitu dibebani. Maksudnya dibebani ini yaitu dibebani tanggung jawab. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, manusia dibebani dengan amanah ibadah dan amanah menjadi khalifah di muka bumi. Keempat, manusia hakikatnya adalah bebas memilih. Maksudnya di sini, manusia adalah makhluk yang mukharrajun, diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Taghabun ayat kedua. Selanjutnya, yang kelima yaitu balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan manusia pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Allah akan berkehendak sesuai dengan apa yang dikerjakan manusia. Di bagian ketiga, kita akan membahas mengenai taqwatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna, dengan kemampuannya masing-masing. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Begitupun dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Tin ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah hati. Rasulullah SAW menyifatkan bahwa baik atau buruknya akhlak seseorang itu tergantung pada hatinya. Yang kedua yaitu penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta. Yang ketiga yaitu pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Yang terakhir yang akan dibahas yaitu bagian keempat mengenai nafsul insani atau jiwa manusia. Nah, tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, nafsul mutmainnah atau jiwa yang telah mendapatkan ketenangan. Yang kedua, jiwa yang aruh, qalbu, azam, dan akalnya tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, kecenderungan, khayalan, dan keinginannya. Dan yang ketiga, jiwa yang aruh, qalbu, azam, dan akalnya dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungannya, khayalan, dan keinginannya. Nah, demikian 4 bagian yang sudah dibahas pada materi Ma'rifatul Insan. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sehingga ketika seseorang sudah mengenali dirinya sendiri, siapa dirinya, dari mana asalnya, dan untuk apa diciptakan, maka akan membuahkan hasil, yaitu ketaatan dalam menjalankan amanah sebagai manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.